Anak saya ada 2 orang laki-laki, itu anak yang pertama tingginya 181. Ya, anak yang kedua tingginya 185. Kenapa? Karena minum susunya diwajibkan sama ibunya dari kecil sampai SMA kelas 2. Wajib. Ya. Dan bahkan pada saat pertumbuhan anak saya yang kecil itu minum susunya 2 liter sehari. Jadi tulangnya besar-besar. Ya, makanya tubuhnya tinggi. Jadi tinggi badan tidak hanya masalah genetik tapi juga makanan. Memang benar minum susu banyak bisa menambah tinggi. Kita bahas yuk. Dari yang aku cari di internet, beberapa sumber mengatakan bahwa kira-kira tinggi kita itu 80%-nya ditentukan oleh genetik. Jadi kita tidak bisa ubah karena genetik itu nasib. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku menemukan penelitian ini yang dilakukan terhadap 8.950 anak umur 4 dan 5 tahun. Hasilnya, anak umur 5 tahun mendapatkan manfaat positif dari mengkonsumsi susu dalam konteks tinggi badan. Namun anak 4 tahun tidak hanya bertambah tinggi, namun ada kecenderungan obesitas di dalamnya. Dalam kesimpulan juga dikatakan bahwa maksimal mengkonsumsi susu setiap harinya adalah 2 gelas per hari untuk hasil terbaik. Selain itu, aku menemukan jurnal lainnya. Penelitian ini dilakukan kepada 5.101 perempuan umur 9 tahun ke atas. Hasilnya serupa dengan penelitian sebelumnya, perempuan yang mengkonsumsi lebih dari 3 gelas susu setiap harinya memiliki penambahan tinggi lebih banyak daripada mereka yang hanya mengkonsumsi 1 gelas susu. Tapi di sini ada kesimpulan yang menurutku menarik. Tertulis di sini bahwa dairy protein atau protein di dalam susu itulah yang memiliki korelasi terkuat terhadap pertumbuhan tersebut. Lalu aku bertanya, berarti ini susunya atau protein di dalam susunya? Sembari mencari informasi baru, aku sampai ke penelitian dan kebetulan ini dilakukan di Indonesia, namun kali ini tentang stunting. Kesimpulannya, protein itu sangat penting untuk pertumbuhan anak. Ini dapat dilihat dari level amino acid yang berbeda antara anak yang tumbuh dan stunting. Memang sampai di sini aku belum mendapatkan korelasi kuat antara susu dan tinggi badan. Sampai akhirnya aku mencari inspirasi ke website Kementerian Kesehatan. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi panduan makan kita itu sudah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, melainkan isi piringku. Isi piringku memberikan arahan berupa jenis dan jumlah makanan serta minuman yang baik untuk kita konsumsi. Dan kamu tahu apa? Tidak ada lagi susu di sana. Pada akhirnya terserah kalian ya mau menanggapinya seperti apa. Namun kalau aku pribadi, bila ingin tumbuh secara maksimal, aku akan mengikuti pedoman yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan ini. Menurutku pedomannya cukup baik, karena selain dari panduan makan dan minum, di situ juga ada panduan tentang kebersihan dan aktivitas fisik. Sebenarnya kalau kamu cari lebih lanjut, susu itu cukup kontroversial loh, karena ada industri besar di belakangnya. Tapi mungkin aku akan membahasnya di video lain.